Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan jawab pertanyaan atau soal UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Soal yang pertama, dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga tersebut. Jawabannya adalah yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Maksudnya kegiatan yang berada di dalamnya itu tidak hanya mencakup kegiatan manajemen saja, akan tetapi mencakup juga kegiatan perbuatan kebijaksanaan administrasi dan kegiatan operasion. Yang kedua, administrasi sama dengan manajemen, artinya kedua kegiatan ini menekankan pada proses pencatatan dan juga pelaksanaan yang berkaitan dengan ketatausahaan, proses surat menyurat dan lain-lain. Yang kedua, C, administrasi lebih sempit dari manajemen adalah administrasi itu tercakup dalam manajemen yang secara spesifik administrasi itu satu bidang dari manajemen. Itu jawaban dari yang nomor 1 sub A, B, dan C. Yang kedua, pertanyaannya untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan kepemimpinan yang bagaimana? Dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Jawabannya, dalam kepemimpinan kita itu lebih cocok menggunakan teori yang Y, karena teori Y ini menyoroti peran memotivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan. Artinya kepemimpinan teori Y ini selalu memantau kegiatan dalam perusahaan ataupun selainnya. Yang ketiga pertanyaannya ada 4 macam gaya kepemimpinan. Pertanyaannya adalah dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini? Jelaskan alasannya. Terkait masih dalam kepemimpinan. Jawabannya menurut saya yang baik untuk zaman sekarang itu mengikuti gaya kepemimpinan yang otoriter. Artinya gaya ini memusatkan kepada segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh, karena kalau tidak demikian bawahan akan semena-mena atas kewenangan perusahaan. Artinya dalam sebuah kepemimpinan perusahaan harus direktur lah, semisal contoh itu direktur harus berpegang teguh terhadap apa yang menjadi keinginannya, dan ketika keinginannya itu akan tercapai maka direalisasikan kepada bawahannya untuk mengikuti aturan ini. Dan itu banyak berlaku di zaman sekarang, atau kepemimpinan itu entah itu di lembaga pesantren ataupun kepemimpinan di dalam lembaga, banyak yang menggunakan teori yang otoriter. Pertanyaan yang keempat terkait dengan visi misi. Perbedaan, terus pengertian dari visi, misi, serta di lembaga saya visi misinya apa. Jawabannya yang pertama yang nomor 4, yaitu visi adalah rangkai kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan misi adalah langkah atau tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga untuk mencapai visi yang sudah ditentukan. Perbedaannya di sini sudah jelas sekali bahwasanya visi itu adalah cita-cita, sedangkan misi itu upaya untuk mewujudkan cita-cita. Dan visi misi SMP Islam An-Nur.
Visinya yaitu berilmu, beriman, berakhlakul karimah, dan berprestasi. Kenapa di sini mengutamakan untuk berilmu dulu? Karena kalau kalau beriman pasti berimannya. Akan tetapi imannya itu iman taklid. Artinya taklid itu ikut kepada orang tua. Orang tua Islam maka secara otomatis anaknya juga akan Islam. Tapi di SMP Islam An-Nur ini yang diutamakan pada visi itu berilmu dulu. Karena kalau orang sudah berilmu, maka orang itu karena siswa atau anak kalau sudah berilmu, maka akan tahu tentang apa yang dinamakan beriman. Lah, setelah berilmu, berakhlakul karimah. Adanya ilmu bisa berakhlakul karimah. Adanya ilmu bisa beriman dengan benar. Dan yang terakhir berprestasi. Dengan ilmu siswa di SMP Islam An-Nur berprestasi dalam bidang lomba ataupun selainnya. Itu visinya. Sedangkan misi di SMP Islam An-Nur meningkatkan prestasi akademik siswa, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran serta pendalaman. Ini masuk kepada visi yang berprestasi. Terus membentuk generasi ahli fikir dan zikir, ini masuk yang beriman serta berakhlakul karimah, mencetak ilmu yang berilmu dan beramal. Ini termasuk pada visi yang berupa berilmu dan berakhlakul karimah, beriman juga. Pertanyaan yang selanjutnya itu dari pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu berupa ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meski jarang masuk belajar, lembaga tetap memberikan nilai yang bagus kepada muridnya. Apakah sekolah yang disebutkan sudah termasuk atau sudah dikatakan bermutu menurut Anda? Jawaban saya yaitu kalau menurut saya lembaga yang seperti itu bukan lembaga yang bermutu. Karena lembaga yang bermutu itu bisa mencetak kader insan yang berpendidikan, bukan insan yang tong kosong nyaring bunyinya. Dalam artinya tidak berpengetahuan tapi nilainya baik. Artinya apa? Seperti yang sudah saya katakan kemarin ketika waktu presentasi di akhir, bahwasanya pendidikan atau lembaga yang bermutu itu melihat dari kualitas pembelajaran di dalamnya, bukan nilainya yang dibesar-besarkan. Artinya kita harus melihat isi, bukan melihat bungkus. Nilai itu merupakan bungkus dari dari kita. Kita mempunyai ijazah. Bungkusnya itu adalah ijazah, nilainya. Tapi di dalamnya, isi dalam otak itu adalah hasil dari di lembaga tersebut. Kalau lembaganya itu tidak bermutu, artinya tidak memiliki keilmuan yang akurat atau pembelajarannya tidak optimal, maka hasilnya akan jelas tidak tercapai atau tidak anak itu gendeng gitu ya, bahasa kasarnya seperti itu, tidak bermutu. Simpelnya lembaga yang bermutu itu lembaga yang isinya bagus, bukan bungkusnya yang bagus. Itu saja dari saya jawaban UAS pada uh, semester 5 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.